Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, salah satu tim yang akan kita hadapi di round keempat adalah Irak. Itu akan terjadi pada 12 Oktober dini hari. Nah, sebenarnya ada beberapa catatan unik dari pertemuan kedua tim ini, di mana sebagaimana saya sudah sampaikan pada video terdahulu, Indonesia pernah bertemu dengan Irak sebanyak 3 kali, secara khusus di Piala Asia 1 kali, kemudian kualifikasi Piala Dunia 2 kali round 2. Ada catatan di situ bahwa saat itu Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong. Menarik untuk diteliti bahwa Sintayong tak pernah sekalipun menang atas Irak, di mana saat itu dilatih oleh Jesus Kaza. Namun dalam perjalanan waktu, Indonesia juga ternyata lolos ke round 3. Nah, catatannya bahwa dalam round 3 beberapa pertandingan Indonesia mengalami hasil yang agak dalam catatan kurang maksimal. Saat itu Sintayong kemudian diganti oleh Patrick Kluivert. Tapi sebelumnya dalam Indonesia sempat bertemu Australia yang juga adalah dilatih oleh Graham Arnold, kini menjadi pelatih baru dari Irak dan menggantikan Jesus Kaza. Catatan ini justru melihat beberapa track record pertemuan, yakni Sintayong bersama timnas Indonesia menghadapi Jesus Kaza bersama Irak tak pernah menang. Tapi ketika Sintayong berhadapan dengan Graham Arnold di GBK, Sintayong mampu menahan imbang, kemudian diganti. Dan sekarang oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak di bawah kepemimpinan Graham Arnold. Mampukah Kluivert untuk memecahkan rekor agar bisa menang dari Irak yang tidak dicapai oleh Sintayong? Dan begitu pula sebaliknya, Graham Arnold mampu apa tidak mempertahankan gelar, tak pernah kalah dari Indonesia. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi perang taktik terselubung dari pertemuan antara Garuda dan Singa Mesopotamia. Nah, untuk membahas itu, mari kita simak ulasan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Indonesia akan bertemu kembali dengan Irak di round 4, sebuah pertemuan nostalgia. Ternyata di sana terselubung sebuah perang yang belum usai antar pelatih. Di tubuh timnas Indonesia adalah duel filosofi antara Sintayong versus Patrick Kluivert. Sementara di pihak Irak ada pertentangan taktik Jesus Kaza versus Graham Arnold. Selain pernah bertemu di round sebelumnya, Indonesia dan Irak ternyata memiliki sejarah yang sama dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya tentang perekrutan aktor peracik strategi di masing-masing tim. Timnas Indonesia, duel filosofi permainan antara STY vs Kluivert. Beberapa tahun terakhir sepak bola Indonesia mengalami transformasi besar dalam filosofi permainannya. Dua pelatih dengan latar belakang berbeda, STY dan Patrick Kluivert, keduanya membawa pendekatan yang kontras, namun sama-sama bertujuan mengangkat derajat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, yakni Asia dan Piala Dunia 2026. Garuda bersama Sintayong 2020-2024. Secara umum, STY sesungguhnya menganut filosofi sepak bola Korea Selatan berbumbu sentuhan Eropa Timur. STY datang dengan misi besar, merevolusi mentalitas dan standar fisik pemain Indonesia. Ia tak hanya mengajarkan taktik, tapi juga memaksa pemain beradaptasi dengan sepak bola modern yang cepat, intens, dan penuh tanggung jawab. Era baru Garuda bersama Patrick Kluivert. Setelah STY dinilai kurang maksimal menghantar Garuda mencapai cita-cita lolos Piala Dunia 2026, PSSI pun bergerak cepat mencari pelatih baru. Kluivert menjadi pilihan tunggal Erick Thohir. Debut perdana Kluivert saat melawan Australia. Mantan pemain Barca tersebut mengubah filosofi permainan Garuda dari gaya STY ke total football ala Belanda. Dengan gagah berani, Kluivert menekankan permainan atraktif dengan penguasaan bola serta intens menekan lawan. Namun gagal total karena lini belakang Indonesia dieksploitasi secara masif dengan 5 gol oleh Australia. Kluivert akhirnya sadar bahwa format 4-3-3 yang jadi ciri khasnya ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan diterapkan ke anak-anak Garuda. Di laga-laga berikut melawan Bahrain dan Cina, Kluivert kembali menerapkan formasi paket 3 back ala STY dengan sedikit sentuhan rotasi beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya sebagai starter dan Beckham Putra untuk meningkatkan intensitas serangan Garuda. Hasilnya timnas Indonesia mampu lolos ke round 4 walau harus terbantai 6 gol oleh Samurai Biru. Ibarat ruas ketemu buku, apa yang terjadi di timnas Indonesia juga terjadi di timnas Irak, di mana Irak juga melakukan pergantian pelatih di tengah round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Kaza, pelatih Irak asal Spanyol. Ia menukangi Singa Mesopotamia sejak 2022. Bersama Kaza, Irak meraih beberapa prestasi seperti Gulf Cup 2023, tampil cukup kompetitif di Piala Asia, dan konsisten tampil pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Di round 2, Casas bersama Irak tampil superior termasuk mengalahkan Indonesia 2 kali. Namun, di round 3, grup B, Irak justru alami penurunan performa termasuk imbang melawan Kuwait dan kalah dari Palestina, membuat Irak semakin sulit lolos langsung ke Piala Dunia. Selain itu, Jesus Casas bersama stafnya dinilai melanggar administratif oleh FIFA, keluar dari negara tanpa izin resmi, dan tidak memenuhi undangan atau peringatan federasi. Ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak serius. Buntut dari persoalan ini, Casas pun dipecat Federasi Sepak Bola Irak. Untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan, Federasi Sepak Bola Irak mengangkat Graham Arnold menggantikan Jesus Casas. Graham Arnold diketahui sebelumnya menjadi pelatih Socceroos Australia yang mengundurkan diri setelah mengalami sekali kekalahan dari Bahrain dan imbang melawan Indonesia di awal round 3. Pertanyaannya, mengapa mesti Graham Arnold? Iraq Football Association (IFA) memiliki pandangan sendiri tentang Arnold. Graham Arnold memiliki beberapa keunggulan dan latar belakang yang membuatnya dianggap cocok menukangi singa Mesopotamia. Dilansir dari berbagai sumber, IFA melihat beberapa hal positif dari seorang Graham Arnold, antara lain bahwa Graham Arnold adalah pemimpin yang berpengalaman di level internasional. Sebagai pelatih Australia, Arnold pernah membawa tim ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pengalamannya di Asia juga dianggap sebagai nilai plus. Dia paham dengan tantangan di wilayah Asia dalam kualifikasi kompetisi besar. Karena itu, Arnold pun dituntut oleh IFA bahwa Federasi Irak memasang syarat bahwa kontraknya dengan Arnold akan tergantung pada keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika tidak lolos, kontrak bisa batal. Ini menunjukkan bahwa IFA menginginkan perubahan cepat dan hasil yang konkret. Dukungan dalam hal staf teknis juga diperhatikan. Arnold membawa beberapa asisten berpengalaman dan tim pelatih yang cukup lengkap. Pergantian pelatih dari Jesus Casas ke Graham Arnold bagi Irak adalah keputusan yang logis dalam konteks kebutuhan mendesak untuk hasil yang konkret, terutama mempertimbangkan peluang kualifikasi Piala Dunia yang semakin menipis, ditambah adanya masalah kepatuhan administratif yang memperrumit situasi. Arnold membawa pengalaman, ekspektasi tinggi, dan komitmen bahwa hasil yang dicapai akan menentukan masa depannya di posisi tersebut. Inilah penyebab adanya perang yang belum usai antar pelatih di balik pertarungan round 4 grup B antara Garuda versus Singa Mesopotamia, antara Patrick Kluivert versus Graham Arnold. Perang ini menambah panasnya persaingan antara Indonesia dan Irak. Teman-teman sekalian, itulah beberapa ulasan yang menggambarkan betapa ketatnya persaingan di round 4, khususnya di grup B, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Secara spesifik, Garuda berhadapan dengan Singa Mesopotamia ternyata di dalam terselubung perang taktikal, persaingan strategi antara para pelatih. Di awal, kedua tim ini pernah bertemu, baik di Piala Asia maupun di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Di sana, Sintayong bersaing melawan Jesus Casas. Hasilnya secara berturut-turut Sintayong dikalahkan. Ada catatan lain bahwa Sintayong juga pernah bertemu dengan Graham Arnold yang kini menjadi pelatih baru dari Irak. Sintayong berhasil menahan imbang Graham Arnold bersama Socceroos saat melawan GBK. Nah, kedua pelatih, Sintayong, Jesus Casas, telah keluar dari arena pertempuran. Pertempuran toh masih tetap berlanjut ke round 4 antara Patrick Kluivert versus Graham Arnold. Mampukah Patrick Kluivert memecahkan rekor untuk mengalahkan Irak yang diracik oleh Graham Arnold? Dan sebaliknya, mampukah Graham Arnold untuk memperpanjang rekor kemenangan Irak atas Indonesia? Kita tunggu jawabannya di 12 Oktober 2025. Nah, demikian pendapat dan ulasan dari Saudara Timur. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih telah mampir di channel kami.